Shalom guys, thank you ya udah join di ibadah online and teens hari ini. Selamat datang buat kamu yang baru ikut ibadah online bersama kami. Dan jangan lupa ya, minggu depan ikutan lagi ibadah online di jam yang sama. Oh iya, di ibadah ini teman-teman juga bisa loh memberikan persembahan dengan cara scan QR berikut ini. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat yang Kau berikan, karena kami masih bisa kembali beribadah walaupun secara online. Sebentar kami ingin mulai ibadah kami, kiranya Kau berkati supaya kiranya ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dan kami bisa mengikuti dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Shalom Battle Teens, apa kabar kalian? Aku berdoa semua kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Yuk, dimanapun kamu berada, kita mau sama-sama tinggikan Tuhan kita dengan pujian. Yuk teman-teman, saatnya kita mau sembah Dia lebih dalam lagi. Mazmur 59 ayat 18 berkata, "Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermain.
Sebab Allah adalah kota bertengku, Allahku dengan kasih setianya. Mari kita mau angkat sembah kita. Kita mau puji Tuhan Yesus dengan segenap hati. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib,
hidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami dapat mengikuti ibadah dengan baik ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berikan kami hati yang taat, telinga yang mau mendengarkan Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan gak sia-sia Tuhan, melainkan dapat berdampak positif bagi kehidupan kami Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati supaya firman Tuhan itu yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Battle Teens Bekasi, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua menikmati kebaikan Tuhan, amin. Dan senang sekali saya Putra Tarigan bisa kembali berkumpul bersama teman-teman, adik-adik yang ada di Battle Teens Bekasi. Dan saya percaya kita semua menikmati kebaikan Tuhan, amin. Yang siap mendengar firman Tuhan dengan saya, boleh ketik di kolom chat, katakan I'm ready, saya siap. Karena hari ini kita akan belajar satu tema di minggu pertama di bulan November, yaitu mindset. Apa itu mindset? Mindset itulah cara berpikir atau kerangka berpikir. Mindset ini penting. Kenapa? Karena apapun informasi yang kita lihat, kita dengar, kerangka berpikir atau mindset kita akan merespon informasi yang masuk dalam kehidupan kita. Dari informasi dari telinga, mendengar apapun, melihat apapun, itu akan diolah dari mindset kita. Mindset itu seperti kita mempunyai segelas, atau kita memiliki tempayan, atau kita memiliki mangkuk, atau kita memiliki gelas, apapun lah bentuknya. Saat air mengalir di sungai, kita ambil, air itu akan membentuk dengan apa yang kita miliki. Kalau tadi gelas yang kita pegang, gelas yang akan berbentuk gelas lah air di dalam yang kita miliki. Seperti juga dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki mindset, informasi apapun yang mengalir, yang masuk dalam kehidupan kita, dia akan menyesuaikan dengan apa? Mindset kita, kerangka berpikir kita. Maka dari itu pentingnya kita harus mengerti bagaimana kita harus berpikir. Bagaimana kita harus memiliki mindset dalam kehidupan kita. Teman-teman, mindset itu kenapa kita penting? Karena saat informasi masuk, mindset kita akan mengolahnya dan akan ditransfer kepada perasaan. Dari perasaan akan masuk dalam pikiran. Dari pikiran akan masuk dalam tindakan. Jadi setiap informasi yang masuk dalam kehidupan kita, ujungnya adalah tindakan. Dan diawali dari apa? Mindset. Makanya pentingnya kita memiliki mindset yang benar.
Kalau saya itu punya teman-teman, kalau ketemu reuni, baik teman-teman dulu waktu SMP, waktu SMA, ketemu sekarang waktu kembali ke Medan misalnya, kita kumpul beberapa orang. Beberapa teman-teman selalu pasti nyeletuk selalu begini. Sayang ya, waktu kita SMP, kita SMA, kita nggak melakukan A, B, C, D. Kita melakukan hal kekonyolan-kekonyolan yang kita lakukan masa lalu. Ada penyesalan-penyesalan yang kita sampaikan waktu kumpul rekan-rekan reuni. Teman-teman sadarin nggak? Apapun yang kamu lakukan hari ini akan menentukan masa depanmu. Dan dimulai dari apa? Cara berpikir. Menerima informasi, menerima masukan dari telinga atau mata akan diolah di apa? Di mindset, cara berpikir kita. Maka dari itu, teman-teman, pentingnya kita memiliki kerangka berpikir atau mindset yang sesuai dengan apa kehendak Tuhan. Nah, mindset ini penting di masa remaja. Kenapa? Karena di masa remaja ini adalah peralihan dari anak-anak yang memiliki ketergantungan kepada orang tua atau orang yang lebih dewasa dan berubah menjadi orang yang akan bertumbuh menjadi dewasa. Nah, di masa remaja inilah masa-masa persiapan untuk masuk dunia yang baru, yang lebih mandiri, yang lebih kompetitif, dan kerangka berpikir ini menjadi jalan masuk untuk kita melakukan tindakan. Ingat yang saya sampaikan tadi, mindset masuk ke perasaan, dari perasaan masuk ke pikiran, diolah di pikiran, dari pikiran ditindakan. Maka dari itu, teman-teman, miliki mindset yang benar, dan malam hari kita mau belajar itu. Dan teman-teman, tadi saya sudah sampaikan, di masa remaja, SMP dan SMA ada banyak pilihan, ada banyak hal-hal yang diperhadapkan dalam kehidupan kita untuk kita mengambil keputusan-keputusan. Apakah kita nonton video porno atau enggak? Kita main game 5 jam, 10 jam atau tidak? Kita mau belajar atau tidak? Kita mau melatih diri atau tidak? Dari masa SMP akan dibangun, dari SMA akan dibangun menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya akan menjadi habit kita di waktu masa-masa dewasa kita. Teman-teman yang remaja yang hadir hari ini, baik teman-teman yang masih SMP ataupun yang sudah SMA, mindset hari ini yang kita pelajari minggu ini sangat penting untuk kita untuk mengerti apa yang akan kita lakukan ke depan. Nah, teman-teman, mindset biasanya sangat dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama yaitu personality atau kepribadian. Nah, personality ini biasanya dari Tuhan, sudah diberikan dari Tuhan. Dan yang kedua, value, nilai. Nilai ini biasanya dilatih dari apa? Dari kita melahir sampai kita seumur sekarang. Itu dipengaruhi oleh apa? Keluarga, dipengaruhi oleh apa? Lingkungan, dipengaruhi oleh apa? Studi kita sekolah di mana, kita mengecap pendidikan di mana. Nah, kalau kita di keluarga, nilai-nilai apa yang dibagi oleh orang tua kita? Nilai-nilai apa yang dibagi oleh teman-teman di sekitar kita, keluarga besar kita, lingkungan kita, baik lingkungan komunitas, teman-teman atau sahabat kita, atau nilai-nilai yang dibagi waktu kita belajar atau mengecap pendidikan di SMP atau di SMA. Nah, teman-teman, dua hal ini mempengaruhi bagaimana terbentuknya mindset kita. Nah, karena kita tidak bisa memilih lahir di mana, di keluarga yang bagaimana, dan kita tidak bisa menentukan kita memilih, kita punya orang tua, punya apa, etnis apa, dan kita tidak bisa memilih itu. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa memiliki mindset yang benar dalam kehidupan di masa remaja. Kita masih bisa kalau kita punya pemahaman yang benar, kita memiliki sesuatu hal yang mendasar tentang kehidupan kita, tentang apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau belajar ada dua hal yang harus kita miliki atau kita sadari dalam kehidupan untuk kita bisa memiliki mindset yang benar. Kalau kita hari-hari memiliki mindset yang salah, nggak apa-apa. Nah, kita akan belajar ini dulu, kita mengerti ini dulu, supaya mempengaruhi mindset kita ke depan. Nah, yang pertama yang harus kita sadari tentang apa? Identitas. Dalam Kejadian 1 ayat 26 berkata begini. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, hal yang pertama yang harus kita sadari identitas kita adalah gambaran Allah.
Teman-teman, anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, gagal memahami diri sendiri membuat kita gagal memberi harga atau nilai terhadap diri sendiri. Kalau kita gagal menilai kita siapa, kita gagal menentukan, menyadari identitas kita siapa, kita akan gagal menilai diri kita siapa. Nah, teman-teman, contohnya, kenapa sih sering kita jadi anak-anak yang pemalu, kita menjadi anak-anak yang pesimis? Karena kita memberi nilai dalam kehidupan kita apa? Kita anak yang kurang beruntung. Kita anak yang lahir di keluarga yang berantakan. Kita anak yang lahir memiliki ayah dan ibu tidak sehebat ayah dan ibu orang lain. Kita berpikir kita adalah anak yang tidak diinginkan kelahirannya. Nah, kalau kita salah memberi nilai terhadap diri kita akan salah menilai siapa kita sebenarnya. Dan akhirnya apa? Mindset kita akan salah. Dan akhirnya ujungnya apa yang seperti Kak Putra disampaikan di awal? Tindakan kita akan salah. Kalau kita berpikir dalam mindset kita adalah anak yang kurang beruntung, kita adalah anak yang sial, kita adalah anak yang berbeda dari orang lain, kita berbeda dengan kakak adik kita akan berpikir kita nggak akan mampu, kita nggak akan hebat. Apa akhirnya kita menilai diri kita? Kita nggak mampu. Waktu kita belajar, gue nggak akan bisa nih, saya nggak akan bisa belajar ini. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, itu bukan untuk saya. Saat firman Tuhan berkata, kamu adalah gambaran Allah, pemikiran kamu sudah berpikir, menilai diri kamu adalah, saya pecundang, saya adalah orang yang kalah, saya adalah orang yang bukan anak yang diinginkan, saya nggak punya masa depan. Akhirnya tindakan kita, sikap kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Pentingnya kita menyadari kita siapa. Teman-teman, dalam Amsal 23 ayat 7a berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saat kita menilai kita siapa, tindakan kita akan mengikutinya. Teman-teman, hati-hati dalam menilai siapa dirimu. Firman Tuhan berkata tadi apa? Dalam Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, sejenis, serupa, sekualitas. Bukan hanya kembar sama Tuhan, tapi kualitasnya sama. Nah, ini harus perlu kita sadari, teman-teman. Dalam bahasa Ibrani itu berkata kualitas kita sama dengan apa kualitasnya Tuhan. Maka jangan heran kenapa begitu banyak orang yang luar biasa memikirkan hal-hal yang luar biasa. Kenapa yang lain gak bisa? Karena kita tadi di Amsal 23 ayat 7 dikatakan, kita membuat perhitungan, memberikan nilai dalam diri kita yang membuat kita seperti itu. Kita yang menilai diri kita sendiri yang membuat kita sulit untuk menjadi apa yang Tuhan mau. Tuhan mau rancangan, Tuhan tidak pernah rancang kecelakaan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kita memiliki masa depan. Kita seperti anak panah di tangan pahlawan yang melesat jauh ke depan. Tetapi kenapa kita tidak melesat? Karena kita kita salah menilai siapa kita. Maka hari ini kita belajar hal yang pertama. Kita harus mengerti identitas kita. Identitas kita adalah gambar Allah. Maka dari itu, gambar diri kita mempengaruhi cara berpikir dan menentukan sikap dan tindakan kita. Hati-hati saat kamu salah menilai dirimu. Itu akan membuat kamu salah dalam bertindak, salah dalam bersikap. Bedanya orang yang yakin menang dan orang yang yakin kalah saat dalam bertanding. Kelihatan dari sikapnya, kelihatan dalam dia cara bertandingnya. Orang-orang yang pesimis, orang-orang yang menyadari, memikirkan hidupnya bukan adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Dia hanya berpikir kecil, dia berpikir dia tidak akan menjadi siapa-siapa. Teman-teman yang dikasih Tuhan yang hadir hari ini, hal yang pertama yang kamu sadari, supaya mindset kamu benar, kamu harus sadar, kamu punya identitas gambar Allah. Gambar Allah bukan hanya rupanya yang sama dalam bahasa Ibrani, tetapi kualitasnya. Apa yang membuat kita nggak seperti itu? Kualitas kita tidak seperti apa yang Tuhan harapkan. Salah satunya dosa.
Dosa mempengaruhi kita, menurunkan, menutupi mata rohani kita, tidak membuat kita sadar ada benih ilahi dalam kehidupan kita yang Tuhan taruh untuk apa? Untuk memuliakan namanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan yang hadir hari ini, ingat, jangan ada penyesalan dari masa remajamu. Jangan mengikuti rekan-rekan Kak Putra yang saat sudah dewasa. Dia berkata, kenapa ya dulu saya berpikir seperti ini? Kenapa ya saya dulu melakukan tindakan ini? Ada penyesalan di belakang. Kenapa? Karena punya mindset yang salah. Teman-teman yang masih ada waktu, kesempatan untuk memiliki mindset yang benar, sadari yang pertama, identitasmu. Identitas kita apa? Kita adalah gambar Allah. Ketik di kolom chat, katakan, I am God's image. Saya adalah gambaran Allah. Dan ingat teman-teman, gambaran Allah sama kualitasnya. Teman-teman, so who am I? God's image. Kamu adalah gambaran Allah. Jangan pernah lupa itu, bahwa kamu adalah gambaran Allah dan punya kualitas Allah. Kalau kita memiliki kualitas Allah, kita siap melesat seperti anak panah di tangan pahlawan. Yang kedua, yang terakhir, yang harus kita sadari untuk kita bisa memiliki mindset yang benar. Yang kedua itu purpose of life. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, maksudnya Yesus, supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, yang kedua, supaya kita memiliki mindset yang benar, kita harus sadar tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita begini teman-teman. Kalau mau tahu tujuan handphone diciptakan dulu, kalau sekarang mungkin kita sudah banyak tahu, kita harus tanya kepada penciptanya. Makanya setiap barang di launching, barang yang baru dipamerkan, di launching ya, siap untuk dipakai, biasanya ada perkenalan. Perkenalannya, gunanya barang ini apa. Misalnya contoh, ada robot yang diciptakan di Jepang. Biasanya penciptanya akan menjelaskan kenapa dia, apa aja kemampuannya, bagaimana dia bisa melakukannya, bagaimana merawatnya, bagaimana mengerjakannya. Nah, teman-teman, kalau kamu mau tahu tujuan kehidupanmu ada ke dunia ini, kamu harus tanya penciptamu. Kak Putra, saya itu lahir tidak diinginkan. Saya itu anak dari pernikahan yang tidak benar. Saya itu anak haram. Saya itu sebenarnya tidak diinginkan karena saya udah punya keluarga. Saya punya banyak alasan. Tapi saya percaya satu hal. Saya ingat waktu anak saya pertama, Manuela, mau lahir. Waktu dia lahir, dia sudah nangis. Waktu lahir secara normal. Dan sedang dibersihkan sama suster, sama bidan, sama dokter. Tiba-tiba diam dan gak bersuara. Dokter panik, bidan panik, mulai kepala diturunin, kepala yang di bawah, kaki di atas, digenjor-genjor gini teman-teman. Akhirnya ada air keluar, mungkin masuk air ketuban ke mulutnya. Tapi waktu itu terjadi, saya cuma bilang sama Tuhan, saya udah lemas. Kak Putra lemas. Kak Putra lihat teman-teman, anak yang baru lahir, Kak Putra udah senang, tapi tiba-tiba diam dan semua udah panik. Waktu sedang diobservasi sama dokter dan bidan, Kak Putra cuma satu minta kepada Tuhan, Tuhan, izinkan aku merawat anak ini. Itu durasi mungkin 3 menit mungkin ya, atau 1-3 menit, Kak Putra lupa. Dan akhirnya dia batuk dan akhirnya nangis. Dari situ Tuhan ajar Kak Putra satu, di malam hari Kak Putra diingatkan, tidak ada satu orang pun lahir di dunia tanpa seizin daripada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan punya rencana dari kehidupannya. Kamu ada hari ini karena Tuhan punya rencana. Tuhan gak pernah bercanda untuk buat kehidupan kita. Hari ini Putra lahir, brojol misalnya gitu. Ngapain dia lahir ya? Oh, untuk bercandaan aja lah. Nggak sebecanda itu, Ferguson. Tuhan gak sebercanda itu untuk lahir kehidupanmu. Tuhan tidak izinkan kau lahir hanya untuk joke, untuk seru-seruan. Biar seru aja lah, biar lahirlah Putra Tarigan. Nggak gitu teman-teman. Dikatakan tadi dalam Efesus 2, karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus. Yes, kamu sebelum kamu lahir, kamu ada di dalam kandungan ibumu. Mungkin ada, ya kita mungkin udah belajar tentang reproduksi ya, bahwa ada sperma ayah yang masuk dalam ovum ibu yang membuat kita ada dalam kandungan. Tapi ingat, dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Kalau Yesus nggak mau izinkan, tidak mungkin kamu lahir. Kamu tahu ada begitu banyak orang hari-hari ini suami istri yang tidak memiliki anak. Karena apa? Karena Tuhan belum izinkan. Kalau Tuhan izinkan, semua bisa terjadi. Kalau kamu ada lahir hari ini, berarti Tuhan izinkan kamu ada di dunia ini. Dan ingat, Kak Putra tadi bilang, Tuhan nggak sebercanda itu mengizinkan kamu lahir di dunia ini. Kalau itu tujuannya, berarti Tuhan mau ngapa? Ia mau kita melakukan pekerjaan baik yang sudah Dia persiapkan. Jadi Tuhan menciptakan kita melalui kandungan ibu kita, melalui ayah kita, untuk apa? Untuk dipersiapkan melakukan pekerjaan baik. Nah, yang pertama kita sadari dulu, tujuan hidup kita adalah melakukan pekerjaan baik, bukan menurut kita, tapi menurut Tuhan. Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik menurut Tuhan, bukan menurut kita, bukan menurut orang tua kita. Bisa saja orang tua, guru, mentor kita, pendeta yang mengingatkan kita. Nanti Kak Putra akan lanjut di sana. Jadi yang pertama sadari dulu nih, tujuan hidup apa? Melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah siapkan. Nah, pekerjaan baik apa Kak Putra yang saya lakukan? Nah, teman-teman, ini yang perlu digali, ini yang perlu disiapkan, ini yang perlu diasah. Pekerjaan baik apa, masa depan apa yang harus kamu lakukan untuk apa? Sesuai dengan apa yang Tuhan telah persiapkan. Jadi mungkin kamu menjadi dokter, dan dari dokter yang melakukan pekerjaan baik yang menurut Tuhan mau kita lakukan. Mungkin menjadi alat negara, atau mungkin kita menjadi pengusaha, atau kita mungkin menjadi musisi, atau kita mungkin menjadi singer, atau kita mungkin menjadi pendeta seperti Kak Fengki, atau kita mungkin menjadi siapa saja. Untuk apa tujuannya? Melakukan pekerjaan yang baik. Teman-teman, Rick Warren pernah berkata dalam bukunya, dalam The Purpose Driven Life, jika Anda ingin tahu mengapa Anda ada di planet ini, Anda harus memulainya dengan Allah. Karena apa? Karena Anda dilahirkan untuk tujuan dari Tuhan. Maka dari itu teman-teman, kalau kamu mau tahu apa tujuan hidupmu ada di dunia ini, tanya Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Rajin baca firman. Selanjutnya apa? Contoh nih, di SMP sekarang, mungkin di SMP. Kak, ini gue mau masuk SMA mana ya? Atau yang udah SMA, saya tuh masuk jurusan IPS atau IPA ya? Atau yang sudah mau di kelas yang terakhir, mau lulus, mau masuk kuliah, saya mau kuliah di mana ya? Mungkin ini teknis yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama, kamu sukanya apa? Apa yang paling minat kamu lakukan? Kalau kamu lakukan itu nggak dibayar pun kamu mau melakukannya. Misalnya, kamu senang olahraga. Kamu senang olahraga, ya lakukan. Kak Putra, saya lebih senang itu ngebully orang. Kalau saya ngebully orang nggak dibayar pun mau. Ingat, di Bantai Efesus 2 ayat 10, melakukan pekerjaan baik, ya apa yang Tuhan telah persiapkan. Tuhan gak pernah persiapkan kamu untuk menjadi orang yang suka bully orang lain. Kamu gak mungkin dipersiapkan untuk jadi pembunuh. Kamu gak mungkin dipersiapkan untuk jadi pencuri. Kamu tidak mungkin dipersiapkan untuk jadi pembohong, koruptor. Bukan. Pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Berarti berbicara tentang apa? Hal-hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Kalau kamu jadi pencuri, gak mungkin memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau kamu jadi dokter yang takut akan Tuhan, akan memuliakan nama Tuhan. Kehidupanmu akan jadi berkat. Kalau kamu menjadi musisi yang takut akan Tuhan, yang sudah rencana Tuhan, karir kamu, apapun yang kamu lakukan, akan menjadi menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ada begitu banyak artis yang percaya Tuhan, yang jadi berkat, menyatakan Kristus dari kehidupannya. Ada banyak pengusaha yang takut akan Tuhan, menjadi berkat bagi kemuliaan dan bagi nama Tuhan. Ada begitu banyak motivator yang takut akan Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingat, tujuannya melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan telah persiapkan. Gak mungkin kamu jadi koruptor, gak mungkin kamu jadi pembohong, gak mungkin kamu jadi pencuri, gak mungkin kamu jadi hacker yang suka nyuri dari internet. Bukan. Tuhan persiapkan kamu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Teman-teman, mulai gali. Dari apa? Mungkin dari kehidupan. Tadi pertama, hal yang kamu paling suka.
Yang kedua, orang-orang kalau kamu mengerjakan sesuatu, orang-orang akan katakan kamu bagus melakukan itu. Misalnya, kalau saya nyanyi kan banyak falasnya. Nah, berarti itu bukan dari sana saya menjadi berkatnya. Atau hal apa yang bisa saya lakukan yang orang lain senang kalau saya lakukan itu. Nah, makanya miliki apa? Mentor. Bisa jadi dari orang tua, bapak rohani, punya kakak mentor yang akan melihat, atau teman-teman rohani yang sekitar kamu, sahabat kamu, yang bilang kalau kamu nyanyi suara kamu bagus, enak, merdu. Jangan dengan suara kamu kok lebih bagus diam ya. Nah, itu berarti nggak memuliakan nama Tuhan itu. No, jangan langsung ditolak, reject langsung. Nah, memuliakan nama Tuhan. Biasanya yang memuliakan nama Tuhan, orang-orang akan appreciate apa yang kamu lakukan dan Tuhan ditinggikan, bukan diri kita. Teman-teman, apapun yang Tuhan telah taruh dalam kehidupanmu, baik kamu masih SMP, SMA, percayalah, gali itu. Apa yang kamu suka, apa yang kamu lakukan orang lain, maksudnya evaluasi dari orang lain. Tanya orang-orang sekitar, orang tua. Yang ketiga, yang terakhir mungkin, banyak di internet yang kita bisa isi form, ya akhirnya mereka akan bisa memperkirakan kamu kira-kira akan. Ini mungkin teknis yang akan dilakukan, tapi ingat, dasar utamanya dalam Efesus 2 ayat 10 tadi, kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan telah persiapkan. Jangan lupa, yang Tuhan telah persiapkan. Makanya apa? Terus punya koneksi dengan Tuhan. Agar apa? Agar kehidupan kita jadi berkat. Teman-teman, ubah mindsetmu. Ubah mindset supaya benar. Dengan apa? Satu, sadari identitasmu. Yang kedua, sadari tujuan hidupmu. Identity, purpose of life. Itu saja yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga menjadi berkat. Dan saya berdoa supaya setiap anak remaja di Bekasi diberkati dan menjadi berkat bagi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur buat kebaikan, anugerah, dan kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami bisa belajar tentang kehidupan kami. Kami belajar tentang masa-masa kami remaja. Terima kasih Tuhan buat hari kesempatan hamba-Mu. Dan kami semua bisa mendengar isi hati Tuhan. Kami belajar tentang mindset, cara berpikir, kerangka berpikir. Mungkin kami selama ini terbentuk mindset kami dengan cara yang salah, nilai yang salah. Ada di sekitar kami yang mempengaruhi kami, keluarga, komunitas yang kami hidupi, atau mungkin nilai-nilai yang disampaikan oleh orang-orang sekitar kami. Tuhan, kami mau belajar hari ini. Perbaharui mindset kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan tolong agar kami menyadari siapa kami, identitas kami. Kami adalah gambaran Allah. Kalau manusia, orang di dunia mau lihat Tuhan, mereka harus melihat kehidupan kami. Tuhan tolong kami Bapa, agar identitas kami jangan dikaburkan oleh dosa, oleh keinginan-keinginan nafsu anak muda. Tuhan mampukan kami, Roh Kudus kuatkan kami, agar identitas Allah benar dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, untuk kami bisa memenuhi purpose of life dari kehidupan kami. Tujuan kehidupan kami, melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan. Mampukan kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus, agar kami mengerti kami harus jadi siapa, agar sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan Yesus, pertajam purpose of life kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pertemukan kami dengan orang yang benar, yang menolong memampukan kami, untuk kami mengerti tujuan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mau berdoa secara khusus Tuhan, buat orang tua kami dimanapun berada, biar Roh Kudus menjamah. Kalau mereka hari-hari Tuhan butuh pertolongan Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan buat Kak Fengki yang menjadi mentor dengan Kak Ayu, dalam nama Tuhan Yesus. Urapan dari surga mengalir, menjamah kehidupan mereka, agar mereka menjadi teladan, menjadi contoh bagi anak remaja di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa juga buat tim pengembalaan kami, biar Tuhan menyertai dan menolong. Kami percaya kemenangan ada di bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Thank you buat Kak Putra yang sudah membagikan sharing firman Tuhan buat kita sore hari ini. Teman-teman, kita mau akhiri ibadah kita ya. Dan kita tundukkan kepala kita sekali lagi, berdoa, menutup ibadah kita. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam ibadah online kami pada sore hari ini. Kami berdoa buat Kak Putra yang sudah menyampaikan sharing kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan pakai lebih dahsyat lagi sehingga dalam pelayanannya ada banyak orang yang mengalami Engkau secara pribadi. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, ujian, dan apapun yang mereka tempuh. Biar kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, hikmat, sehingga mereka boleh maksimal dalam apapun yang mereka sedang hadapi ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami rindu menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Teman-teman, dimanapun engkau berada, angkat kedua tanganmu. Mari terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. God bless you. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. See you next week. God bless you.